sedekah, maka aku mengumpulkan hartaku. Dan hari ini dia berkata, aku coba mendahului Abu Bakar. Karena selama ini Abu Bakar selalu mendahuluiku. Maka aku pun membawa setengah hartaku. Pada saat aku tiba di sisi Nabi SAW, aku menemukan Abu Bakar sudah datang, gitu kan? Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi SAW, baik yang kamu lakukan, baik yang kamu lakukan. Tapi Abu Bakar telah mengalahkanmu. Maka Umar berkata, apa yang Abu Bakar keluarkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Abu Bakar membawa seluruh hartanya, seluruh hartanya. Lalu Umar berkata, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Ya. Kata Nabi SAW, dia telah menjawabku dan mengatakan, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, dari riwayat ini menjelaskan Abu Bakar itu kalau berinfak tidak pernah menghitung-hitung ya. Dalam arti kata apa yang sedang ada di tangan. Misal gini, antum lagi datang penawaran untuk bantuan. Ini cirinya Abu Bakar ya. Misal kita mau nyumbang nih, mau nyumbang sesuatu. Pada saat datang permintaan, ya, misalnya fakir miskin minta sesuatu, tolong bantu saya belum makan, saya butuh 10.000 rupiah, misalnya disebutin. Maka 10.000 itu dikasih langsung. Begitu cirinya. Jadi apa yang dia miliki dikasih semua. Pada saat itu bukan diambil semua yang dia miliki dan dia tabung pun tidak. Di rumahnya, dimanapun, tapi yang dia siapkan pada saat itu langsung dikasih semua oleh Abu Bakar, itu cirinya. Gitu kan? Jadi ada kesalahpahaman kadang-kadang dengan ikhwah, seakan-akan Abu Bakar menghabiskan semua. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain yang sahih, Abu Bakar masih punya kebun-kebun, punya pendapatan-pendapatan dari penjualan, gitu kan, yang ada. Jadi bukan seluruh harta diambil, dijual pun semua kebunnya, enggak. Tapi yang ada siap pada saat itu, pada hari itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar juga dinafikan oleh Nabi SAW dari beliau, ya, kesombongan, dan dipastikan beliau tidak sombong dalam hidupnya. Sebagaimana kita sudah jelas hadis ya yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kadang-kadang saya kalau lagi sholat ya, atau saya lagi jalan, maka baju saya melorot, sarung saya ya, pakaian bawah saya melorot karena kurusnya beliau radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, memastikan, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala. Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukan karena kesombongan. Jadi dalil ini memang sahih riwayat Bukhari, tapi banyak orang salah faham ikhwah dan akhwat sekalian. Mereka mengatakan tidak ada, ini menandakan orang kalau isbal, celananya atau pakainya di bawah mata kaki, nggak apa-apa, yang penting tidak sombong. Ini salah pemahamannya. Dan ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Anda bisa lihat di YouTube dosa besar saya lupa berapa, tapi yang jelas membahas tentang masalah isbal. Jadi ada hadis yang melarang ya, mengatakan semua yang di bawah mata kaki adalah di api neraka, itu umum, sombong atau tidak. Dan juga ada hadis yang mengatakan 3 orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah termasuk orang yang musbil, gitu kan? Ini tidak disebutkan karena sombong. Kalau sombong, maka double dosanya. Selain masuk neraka, juga Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Jadi hadis ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasanya tidak apa-apa orang isbal, yang penting tidak sombong. Keliru, gitu kan? Ini keliru, dan ini ada panjang lebar sudah saya jelaskan, bisa dilihat di YouTube. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu di depan dalam mengerjakan kebajikan ikhwah. Tidak pernah menunda. Jadi pada saat ada kesempatan apapun, orang lagi minta, kadang-kadang syaitan bisikin kita itu masih kuat, itu anak pinjaman, itu begini, minimal kita nggak infak. Pokoknya siapapun yang minta kasih dulu pada saat itu, kecuali ahli maksiat kita tidak berikan bantuan. Di dalam hadis yang sahih disebutkan perilaku Abu Bakar yang sangat mulia. Diriwayat Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi SAW, saya langsung baca terjemahannya saja karena melihat waktu. Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Jadi selesai ya. Pada saat itu sebagian ulama mengatakan sholat subuh. Ya, pada saat sholat subuh. Bayangkan ya, selesai sholat subuh ini terjadi, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Nabi SAW bertanya, siapa ya di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya. Kalau Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar. Lalu Nabi SAW, siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata ya ada sahabat juga yang lagi sakit sementara menuju ke masjid, Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid. Jadi ini dilakukan semua sebelum sholat subuh, gitu kan? Yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, semua itu tidak berkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Dan kita masuk ke subjudul yang lain, masalah peran Abu Bakar di malam hijrah Nabi SAW.
Di Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu, dan hampir setiap kali sahabat hijrah selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya. Tapi setiap kali izin pasti Nabi SAW mengatakan, sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW untuk menemani beliau, karena beliau masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah, sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW. Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa dan mereka sepakat pada saat itu ingin membunuh Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Maka mereka berkumpul, lalu datanglah iblis, syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka pada saat ide-ide dikumpul, dan Abu Jahal mengatakan, lebih baik kita berikan atau keluarkan dari setiap suku yang ada di Mekah yang tidak beriman pada Muhammad, anak muda yang paling kuat, kemudian dibayar, lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan. Maka syaitan pun berkata, inilah pendapat. Pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal. Lalu kemudian terjadilah upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW malam itu, sebagaimana sudah kita tahu kisahnya. Lalu Nabi SAW pada saat itu menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau di ranjangnya, dan beliau di awal malam itu keluar, kemudian sambil membaca surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat seluruh musuh-musuh Allah itu tertidur. Lalu Abu Bakar ke rumah, lalu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar, dan Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang, maksudnya di awal malam tadi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkanlah semua orang yang ada di sini. Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma, dua-dua ya saudara perempuan nih, tapi lain ibu, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, mereka anak-anak saya, tidak ada masalah. Lalu kata Nabi SAW, hai Abu Bakar, terimalah berita gembira, aku telah diizinkan oleh Tuhanku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun spontan langsung berkata, ya Rasulullah, apakah boleh saya menemani anda? Maka kata Nabi SAW, iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku. Dan kata para ulama, ini adalah pengkhususan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu Allah bisa menyiapkan banyak orang yang mendampingi Nabi SAW. Waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam, sahabat-sahabat yang dikenal sangat kuat secara fisik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih Abu Bakar, dan hanya satu orang. Ya, ada hanya satu orang, dan salah satu rahasianya kata para ulama adalah pada saat orang safar memang harus memilih orang yang paling jujur, paling terpercaya, dan memang paling siap ya untuk berteman bersama-sama. Sebagaimana salah seorang dari tabi'in pernah berkata kepada Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau, ya, saya suka orang ini, ditunjuk seseorang gitu. Kata Umar, apa kau sudah pernah safar bersama dia? Kata orang tersebut, belum. Kata Umar, kalau begitu kau belum mengenalnya. Kalau begitu kau belum mengenalnya. Ternyata tolok ukur sifat asli seseorang itu kelihatan pada saat safar. Ya, safar itu nanti dibutuhkan pengorbanan harta, pengorbanan waktu, mengalah dari teman, mungkin ada hal-hal yang berbahaya, maka dia berkorban untuk teman-temannya. Itu semua ada hal-hal yang berhubungan dengan safar dan tidak gampang. Biasanya ada orang pada saat hadir, lawan daripada safar ya, itu mereka baik-baik saja, tapi pada saat safar kelihatan sering emosional, tidak mau membayar makanan, kadang-kadang ada yang nginap di penginapan tidak mau bayar penginapan, maunya terus nebeng sama temannya dan segala hal, tidak mau tahu kalau ada bahaya, dia melakukan masalah-masalah sehingga temannya pun terjerat dan banyak hal-hal yang terjadi. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memilih di antara semua sahabat, walaupun ada yang kuat secara fisik, Abu Bakar sebagai pendamping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kira-kira apa yang Abu Bakar lakukan sehingga ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan oleh Allah sebagai pendampingnya adalah dia atau Abu Bakar itu sendiri. Dikatakan oleh Aisyah, maka aku melihat ayahku Abu Bakar menangis
ya karena senangnya pada saat itu, karena gembirahnya dia yang disuruh dinemani Nabi SAW, yang belum pernah, kata Aisyah, aku melihat seseorang menangis karena senang seperti itu. Lalu Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah siapkan di belakang rumah ini 2 ekor unta dengan persiapannya, maka silakanlah tunggangin salah satunya dan saya akan jalan bersama anda. Lalu Abu Bakar mengatur strategi yang sangat luar biasa. Dia menyuruh Asma, ya pada saat itu, dan Abdullah anaknya, untuk jalan, ya, untuk dan Abdurrahman pada saat itu, ya, untuk jalan dan mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Lalu Nabi SAW menyuruh agar hijrah, ya, yang tadinya ke Madinah itu tadinya ke arah utara Jazirah Arab, sekarang ke arah selatan, jadi lawannya. Ya, jadi Madinah itu berada di utara Jazirah Arab, tapi Nabi SAW tidak ke arah sana karena tahu kalau Quraisy akan mengejar. Maka beliau ke Gar Thur, Gua Sur yang berada menuju ke arah selatan atau ke arah Yaman, ya ke arah kita di Indonesia sebenarnya, ke bawah. Lalu mereka pun tinggal di Gar Thur. Lalu Abu Bakar pun menyuruh Amir bin Fuhairah, salah satu budak yang dibebaskan oleh beliau yang masuk Islam juga, menggembalakan domba, menyuruh mengikuti unta Nabi SAW dengan Abu Bakar agar bekas-bekas kaki untanya diinjak oleh gembalaan Abu Bakar dan tidak kelihatan oleh Quraisy. Ringkas cerita yang kita ingin sampaikan adalah peran Abu Bakar. Pada saat Nabi SAW tiba di Gua Thur, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dijelaskan, maka Nabi SAW dilarang oleh Abu Bakar untuk masuk. Mohon maaf, ini disebutkan dalam athar yang sahih, tidak disebutkan dalam sahih Bukhari, tapi disebutkan dalam buku-buku athar yang sahih. Ya, semua buku-buku hadis menyebutkannya sebagai athar. Athar ini dinukil dari para sahabat, itu kan. Kalau hadis seperti dari Nabi SAW. Maka disebutkan dalam athar yang sahih bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana ditungkil oleh Abu Al-Qasim Al-Baghawi dalam kitab beliau melalui Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Nabi SAW pada saat berangkat ke Gua Hira bersama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, ya, sering kali berjalan di depan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah pindah ke belakang Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kanan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kiri Nabi SAW. Terus begitu. Lalu Nabi SAW dengan tenang tetap membaca Al-Quran di atas untahnya. Kemudian Nabi SAW melihat gerak-gerik Abu Bakar yang sangat banyak, maka berkatalah Nabi SAW, ada apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya sedang berada di depan anda, tiba-tiba saya khawatir kalau ada musuh menyerang anda dari belakang, maka saya ke belakang anda.